Oke semuanya, selamat datang di podcast perdana kita yaitu Arpoyo Chat Podcast. Kali ini gue udah sama teman-teman gue, nggak cuma dia, yang bakal nemenin gue ngobrol santai ngomongin tentang geografis di Jakarta, khususnya daerah Jakarta Selatan. Tapi sebelum itu, kita mau kenalin orang-orang dulu dong yang ada di podcast ini. Dari gue sendiri, gue Safat, gue sebagai host yang bakal nemenin kalian ngomong-ngomong tentang geografis di daerah Jakarta Selatan. Ada gua Richard. Nama gue Brian, biasa akrab dipanggil Rispo. Dan yang ditunggu-tunggu, perkenalkan nama gue Areli. Oke, tanpa lama-lama lagi, gue langsung aja ke inti podcastnya. Jadi kita bakal ngomongin tentang geografis yang ada di Jakarta Selatan, dimulai dari kulinernya, datarannya, wisatanya, sampai ke cuacanya. Oke. Coba gue ke dulu deh, Cat. Ke lu dulu, Cat. Ya. Nah, menurut lu tuh Jaksel secara geografisnya nih gimana sih? Gue pengen tahu dong. Oke. Jaksel itu kan kayak daerah dari Jakarta ya kan cenderung datar ya. Tapi ternyata ada yang unik Yos. Dimana Jaksel itu ada bukit-bukit kecil. Terlebih lagi di tempatnya itu yang dekat-dekat Depok, Cinere. Nah, gimana kita tahu juga bahwa Jakarta Selatan itu kan dia dekat ya sama kota administratif lainnya. Kayak di barat itu dia dekat sama Tangerang Selatan. Di bawah selatan itu dia dekat sama Depok. Gitu sih, Yos. Oh, jadi menarik yang dari Bang Rica tadi ya. Kalau di Jaksel tuh ada yang berbatasan dengan gunung-gunung atau bukit. Nah, kita sendiri di Jakarta tuh kurang familiar dengan apa yang dikatakan bukit atau gunung karena dari kita tahu sendiri Jakarta tuh letak geografisnya tuh jauh ya dari gunung. Sedekat-dekatnya gunung dari Jakarta itu paling Gunung Salak ya di Bogor ya. Bener. Dan walaupun sedekat itu cuacanya pun masih panas di Jakarta. Panas banget. Dan itu yang membuat kita masih menjadi khas kalau Jakarta tuh panas banget. Nah, coba kalau dari Rispo. Nah, menurut lu apa nih Jaksel secara geografisnya? Nah, bener banget tuh kata Richard. Jaksel itu memberikan keadaan geografis yang unik. Dari keadaan geografis yang unik itu dapat kita gunakan untuk berbagai hal. Dimanfaatkan untuk berbagai hal sama pemerintah. Maksud lu gimana, Po? Mengingat juga lu kan orang Jaksel nih, Po. Maksudnya gue tahu lu bukan lahir di Jaksel, tapi lu tinggalnya di Jaksel dari kecil, yang pastinya lu udah kayak paham banget lah Jaksel tuh kayak apa, lu udah familiar banget. Gue pengen tahu, Po, gimana, Po? Nah, kita ambil contoh aja deh. Di daerah utaranya Jaksel itu kok dapat dijadikan atau udah dijadiin sih sebagai kota yang padat akan penduduk. Nah, selain itu juga dijadikan sebagai pusat berbisnis. Contohnya itu ada Kebayoran Baru sama ada SCBD. Oh, pusat bisnis ya? Iya. Nah, pastinya kalau kita dengar pusat bisnis itu Jakarta Selatan bakal berpengaruh banget ya, ngasih impact banget ke Jakarta keseluruhan ya. Iya. Nah, coba dari suara Richard, Rispo, gue belum denger dari temen gue satu lagi nih, Areli. Nah, Rel, coba tanggapan lu tentang Jaksel secara geografis tuh gimana, Rel? Gue pengen tahu, Rel. Kalau gue sih, Yos, melihatnya dari suasana Jaksel tuh, menurut gue banyak ruang bebas dan juga ngasih nuansa segar. Seperti contohnya tuh Taman Barito, terus ada juga Taman Tebet Eco Park, Taman Mataram, Taman Langsat, dan lain-lainnya juga. Kebetulan nih, gue juga dari SD tinggalnya di Jakarta Selatan. Baru aja nih SMA gue pindah ke Jakpus gitu kan. Ya menurut gue daerah Jaksel tuh cocok buat lu semua gitu kan. Karena banyak tempat nyantai, tempat nongkrong, lu juga bisa istirahat gitu kan. Buat jalan kaki di daerah Kuningan juga cocok kok. Ya kayak gitu aja sih, Yos. Jadi emang banyak banget buat pedestrian ya? Iya, betul. Nah, bener banget sih. Tapi ada yang tahu nggak sih di sini kira-kira dulunya nih daerah-daerah yang di sini tuh kayak apa bentuknya tuh? Kayak gue pengen tahu dong. Gue tahu nih. Jadi gue tuh pernah nonton podcast namanya Agak Lain. Pas itu tuh bintang tamunya tuh Ernest Prakasa. Oh, terus? Dia tuh cerita, pas itu dia kan kecil. Nah, pas dia kecil, dia tuh tinggal di pemukiman. Nah, ternyata pemukimannya ini tuh sekarang tuh jadi SCBD, Yos. Jadi evolusinya dari yang tadinya pemukiman rawa-rawa gitu jadi ke gedung ya? Iya. Gila, itu emang keren banget sih. Tapi dari kita ngomong ini, lu semua tahu kan daerah Jaksel tuh kayak apa?
Dan sebenarnya seberapa sering sih lo ke Jaksel? Dan kalau emang lo ke Jaksel, biasanya lo ke daerah apa? Coba Cat. Oke, gue dulu ya. Jadi gue sih nggak terlalu sering ya Yos ke daerah Jaksel. Cuman pas itu gue biasa kalau ke Jaksel itu pasti sama teman-teman gue. Dan daerah yang pasti gue sama temen gue tuju itu pasti ya Blok M. Kenapa Blok M? Karena di Blok M sendiri itu dia tuh gimana ya? Dia tuh ngasih suasana yang enak lah buat lu nongkrong sama teman-teman lu sampai malam-malam sambil ngobrol. Biasa sih gue kesana ya kalau nggak nongkrong ataupun ya cuma cari makan aja gitu sih. Oh, jadi kalau lo ke Jaksel terutama kayak ke Blok M lo tuh lebih mengutamakan nongkrong ya, karena Iya. emang asik banget ya buat Banget, nongkrong. banget. Nah, kalau ke Rispo, Po, menurut lo kalau lo ke Jaksel tuh lo mau ngapain, Po? Biasanya ngapain kek? Gue pengen tahu, Po. Kalau gue sih tinggalnya di daerah Pesanggerahan ya. Ya kurang lebih deket lah dari Bintaro lah. Nah kalau misalnya gue mau nongkrong tuh biasa di Pesanggerahan itu emang banyak tempat nongkrong. Tapi kalau misalnya mau nongkrong yang rada jauh, gue biasanya sih nongkrongnya ke arah rumah Richard ya, ke arah Bintaro lah, sama kayak Richard. Jadi enak ya gue ngobrol sama orang-orang kayak di Jaksel kayak lu pada. Jadi kalau gue ngomongin tentang Jaksel ini nyambung lah, connect itu. Jadi kita bisa saling sharing informasi gimana sih Jaksel. Nah, Tapi Yos, heeh, lu kan dari tadi nanya orang nih. heeh. Lu sendiri nih Yos, lu ke Jaksel kapan dan ngapain aja Yos kalau lu ke Jaksel? Dari tadi lu nanyain gue tapi gue belum nanyain orang. Iya bener sih. Nah kalau gue sendiri ke Jaksel tuh banyak banget dari yang bisa gue kunjungin. Bisa aja kalau gue lagi mood gue ke Senayan sama temen-temen gue atau nggak sama orang tua gue. Nah kalau atau enggak gue biasanya main ke kosan kakak gue di daerah Fatmawati. Nah habis dari Fatmawati gue biasa main ke Blok M, Cat. Nah Oh, Blok M ya bener kata gue tadi Yos. Emang enak tempatnya. Dan bagi semua orang juga Blok M dan sekitarnya tuh emang gimana ya? Suasananya enak banget lah buat lu lama-lama di sana. Apalagi juga di sana kalau lu malam-malam tuh di bawah stasiun ASEAN, kalau lu tahu Yos, ada iklan-iklan filmnya jadi berasa keren dah. Oh yang stasiun MRT ASEAN itu ya? Iya. Nah itu emang sempat viral sih di TikTok gue pernah lihat tuh di FYP gue. Jadi ada TikTok gitu dia ngelewatin dari jembatan bawah MRT ASEAN itu dia ada kayak iklan gitu. Maksudnya filmnya Stranger Things. Nah, iya betul tuh. Stranger Things tuh pokoknya dari lightingnya, dari gambarnya semua bagus dah. Terus ngebawa suasana tuh keren banget, bikin Jaksel tuh jadi hits banget lah pokoknya lah. Nah, BTW ya, aku pengen ke Rispo. Lu kan di Jaksel nih, Po. Menurut lu nih, dari pertahanan banjir kalau lagi hujan di Jaksel tuh gimana, Po? Gampang banjir kan nih? Kalau di daerah gue sih jarang ya kena banjir. Malah yang lebih sering kena banjir itu kayak Kebayoran Baru, Cipete, dan daerah-daerah deketan sana tuh bisa jadi kena banjir. Meskipun rumah gue nggak terlalu jauh ya dari Cipete dan Kebayoran Baru. Tapi dari itu semua, Jakarta dari banjirnya pasti nggak jauh-jauh dari kata macet. Nah, ini muat banget nih. Iya, Menurut lu Jakarta. pada nih, kalau ke Jaksel pasti pernah kena macet. Kira-kira macetnya di mana nih? Kalau lu ke Jaksel tuh dan pasti yang terkenal banget jalan ya kayak di mana? Oke, kalau gue sendiri ya, waktu itu pas gue ke Jaksel sih nggak terlalu macet ya. Tapi yang gue tahu daerah Jaksel itu yang macetnya kalau lagi jam-jam kerjanya banget nih, jam pulang kerja. Itu tuh parah banget yang di tembusan Cawang dari Semanggi tuh. Atau juga Belum bener. yang dari Pasar Minggu ke arah Depok. Itu parah banget Asli, Yos. asli Cat. Itu parah banget Yos. Macet banget. Nah, dan itu macetnya gak ngotak ya teman-teman. Itu lu jam kerja, lu jam berangkat pagi, mau jam berangkat pulang itu pasti macetnya parah teman-teman. Iya, iya. Nah, coba gue juga pengen ngomong nih tentang kulinernya. Daerah Jaksel tuh cocok banget sama anak muda kayak kita. Kayak yang Richard sama Rispo ngomong, daerah kayak di Blok M sama Barito. Nah, daerah kayak Blok M itu terkenal sama ada satu kuliner namanya gultik tuh. Nah, ada satu jalanan itu full makanan gultik. Jadi lu mau sampai kenyang juga bakal gultik tuh semua makanan tuh di satu daerah tuh. Nah, itu enak banget sih buat malam-malam lu ngobrol bareng temen sambil ngomongin apa kek. Nah, siang-siang gini juga cocok tuh. Banyak yang buka di ruko-rukonya ya. Iya, betul. Ruko-rukonya banyak banget makanan kekinian yang pastinya bakal ngenyangin perut lu pada. Nah, kalau contohnya kayak di Barito. Kalau di Barito ya gue paling suka buburnya sih. Tau buburnya kan? Iya, betul. Buburnya tuh terkenal tuh buburnya. Enak tuh. Nah, jadi ada bubur tapi dia kayak dia mentah gitu tapi dikasih telur gitu. Iya. Nah,
Dan tuh enak banget men, banyak banget yang suka. Gue liat ratingnya tuh tinggi coy. Ih, parah itu. Nah, kan lu ngomongin kuliner ya, Gue jadi lapar gini terus keinget makanan. Elah, makan mulu yang lu pikirin Cat. Nah, tadi kan kita udah bahas kuliner nih. Coba kita ngomong ke hiburan yang seperti di mallnya nih. Nah, Jaksel tuh pastinya ada dong mallnya, nggak mungkin dong kalau nggak ada mallnya. Nah, mall yang bagus tuh pasti banyak. Ya kita udah paling tahu. Ada PIM, ada Lipo Mall Kemang, ada juga Pejaten Village. Nah, mall-mall di Jaksel itu yang gue sebutin tadi itu udah bagus, terus luas lagi dan lokasi juga strategis, jadi deket kemana-mana kalau orang Jaksel. Nah, jadi enak lah lu kalau ke mall-mall itu kalau lu lagi sama temen lu atau nggak lu sama orang tua lu mau hangout, mau makan, mau shopping segala macam tuh asik banget kalau di Jaksel men. Nah, Selain dari mallnya itu juga Yos, ada juga nih tempat hiburan selain mall-mallnya. Kayak di Jaksel itu ada namanya Taman Marga Satwa Zoo yang ada di Ragunan. Itu tempatnya bagus banget dah, apalagi buat lu yang mau lihat satwa-satwa. Terlebih lagi satwa-satwa liar. Jadi selain lu bisa nyari hiburan doang di sana, lu di sana bisa belajar tuh dari hewan-hewannya. Gitu sih Yos. bener banget ya. Jadi lu bilang tadi ada Marga Satwa Ragunan ya. Jadi kita bisa lihat satwa-satwa yang terlindungi itu nggak perlu jauh teman-teman. Di Jaksel pun ada. Nah, jadi kita nggak perlu jauh-jauh seperti kita tahu. Contohnya ada di apa tuh Taman Safari Cisarua Bogor ya. Iya, jauh tuh. Bogor. Jauh banget tuh, sampai Bogor tuh naik-naik itu macet pasti. Nah, Gua sih tinggal di Jaksel sih udah cukup bosen ya, karena udah dari gua TK cuy tinggal di Jaksel. Mana nggak bosen coba dah kalian pada tuh, lu pada yang di luar Jaksel pengen nggak nyobain tinggal di Jaksel ya? kepedean lu po kalau soal Jaksel. Tapi ya bener sih kalau lu bilang Jaksel tuh emang nyaman banget dan enak kalau buat perumahannya, dan juga karena emang banyak banget kompleks perumahan yang mahal itu dan mewah, dan jadi impian orang-orang buat tinggal di daerah sana seperti kayak di Pondok Indah, Senopati, atau enggak daerah Kebayoran tuh, Kebayoran. Iya, tau kan? Iya, tahu. Kebayoran tuh gak kalah mewah sama daerah-daerah itu. Bener sih, apalagi yang tadi bilang tadi Kebayoran, Senopati, Pondok Indah. Tapi kalau ngomongin Jaksel ya, kita tuh nggak jauh-jauh dari kata elit kan tadi yang lu bilang. Meskipun kayak gitu, Jaksel tuh daerah yang apa ya? Yang strategis banget lah buat orang-orang. Bener-bener, asli. Dan juga di sana tuh banyak transportasi yang bisa lu gunain buat kemana-mana. Kayak contohnya MRT. Asli MRT. Yang hubungin lu dari Tamrin sampai ke Lebak Bulus tuh. Itu berguna banget tuh buat orang-orang yang mau pulang kerja ataupun mau berangkat kerja. Selain MRT pun juga ada LRT. Dimana dia tuh nyambungin dari Duku Atas sampai ke Cawang. Abis itu juga dari kereta-kereta ada juga bis. Transjakarta. Bener-bener Transjakarta. Yang dimana dia tuh sebarannya tuh luas banget dan juga banyak spot-spot untuk dia berhenti. Jadi enak lah untuk lu jalan-jalan di daerah Jakarta Selatan itu, Yos. Nah, jadi tadi kita udah bahas kayak kulinernya, wisatanya, sampai ke tempat mall-mall gitu. Nah, Jakarta sendiri itu kan luas banget ya. Iya. Dari Jakarta Selatannya sendiri, gue mengambil data dari BPKP. Nah, menurut BPKP sendiri, Jakarta Selatan pada tahun 2024 memiliki luas sebesar 145,73 km persegi, yang pastinya luas banget ya di ujung. Asli, ya, luas banget itu. Jaksel emang ya. Iya, emang Jaksel tuh udah bagus, luas dan strategis, dan pastinya itu bikin kita nyaman sih. Dan mungkin itu aja kali ya bincang-bincang kita ya tentang Jaksel di sore hari ini, dan kita pasti ngebayangin dong gimana bagusnya Jaksel tuh. Iya. Dan sekian dari podcast kali ini. Mohon maaf banget jika ada salah kata dari gua dan teman-teman semuanya. Iya. Dan gua mau ucapkan terima kasih udah menonton sampai pada hari ini. Dan thank you semuanya. Sampai jumpa. Dadah.